Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Leli Ruskiah dan selamat datang di Study with Nova. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana caranya kita bikin VPC atau Virtual Private Cloud, yaitu sebuah jaringan virtual, jaringan virtual yang berada di cloud, dan gimana caranya kita bisa membuat subnet di dalamnya. Subnet adalah bagian dari virtual private cloud yang disebutnya memisahkan antara bagian yang private dan yang bagian yang public gitu. Nah, biasanya yang bagian public itu yang berhubungan dengan presentation layer. Kalau misalnya yang bagian private itu biasanya yang berhubungan logic dan database gitu ya teman-teman. Jadi kan beda ya, segala sesuatu yang bisa diakses oleh oleh public itu segala sesuatu yang disebut kayak di bagian depan itu yang disebut dengan presentation layer. Kalau misalnya di belakang yang private, nah itu yang logic sama database. Tentu saja kenapa kita bikin kayak gitu, karena dalam sebuah jaringan agar tidak semua orang boleh bisa mengakses ke dalam misalnya database atau logiknya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya bagian mukanya kan di bagian publik semua orang boleh melihat bagian luarnya kayak gitu, ibaratnya di presentation layer. Itu sih sebenarnya intinya mah. Nah, kita bisa bikin gitu, saya mau nuliskan dulu dari yang bagian sini ya. Oke. Nah, di sini saya mau bikin gambar dulu biar kelihatan gitu. Misalnya nih dalam sebuah region. Jadi ini dalam sebuah region. Nah, ini dalam satu region ya teman-teman, masih bukan antar region. Dalam sebuah region, misalnya region Jakarta atau regionnya Singapura segala macam, ada sebuah VPC. Ini satu VPC. Dulu saya pernah bikin yang bikin juga sama VPC-nya juga. Tapi VPC-nya itu cuman terdiri dari public subnet dan satu single subnet ya dulu bikinnya. Benar-benar ingat. Cuman single subnet. Jadi kalau single subnet ya cuman public aja ya, gak ada private-nya. Nah, bisa juga yang kayak gitu. Tapi kalau yang ini ada public dan private. Ini ada VPC-nya di sini. Terus, nah, yang perlu kita ketahui di dalam VPC ini ada dua hal. Ini yang pertama adalah public dan private. Kita bagi menjadi dua. Dan apa aja CIDR gitu. Nah, alamatnya itu tidak boleh saling overlapping gitu. Apa sih sebenarnya overlapping? Overlapping itu saling bertindihan atau yang sama. Jadi yang ini misalnya di alamatnya 10.0.0.016. Nah, di dalam alamat ini, di dalam VPC ini terkandung dua subnet. Jadi baik ini yang public, ini kan public, yang public subnet. Ini public subnet, ini private subnet. Nah, yang public subnet ini alamatnya termasuk dalam VPC, tentu saja kan, karena kan dia berada di dalam VPC. Salah. Kelihatan enggak ya? Oh ya, oke, kelihatan. Oke lah. Nah, ini berarti misalnya adalah 10.0.0.0/24. Yang ini dengan yang ini tidak boleh saling tumpang tindih. Jadi memang harus beda alamatnya. Ini 10.0 misalnya titik 2 atau 1 pun juga bisa sih. Ini 023. Sebenarnya itu aja sih. Nah, di dalam public subnet kita harus membuat
di sini maksudnya di dalam public subnet kita harus membuat sebuah instance gitu kan, instance. Pokoknya kalau lambang kayak gini instance itu mesin ya teman-teman ya, ibaratnya mesin yang berjalan, isi itu instance misalnya gitu, yang ada kalau misalnya ditutup kayak gini artinya ntar biar miss inilah, ini pokoknya berada di ini, itu sebutnya ada public security group. Nah, security group ini adalah yang security, namanya security group ya, artinya kan mengamankan di level instance gitu ya teman-teman. Jadi public security group artinya yang mengamankan di level instance-nya itu. Jadi instance berada di dalam sebuah misalnya public security group. Nah, di sini juga kita ada juga yang namanya instance yang berada instance susah ya ngomongnya. Instance intinya mesin, itulah mesin virtual yang ini instance. Pokoknya ini saya tulis di sini ya. Ini maksudnya adalah instance atau instance gitu bahasa Inggrisnya. Nah, instance itu yang ini public, ini private security group nih kayak gitu. Isi itu instance biar lengkap, Amazon isi itu instance. Nah, ini sudah lumayan lengkap ya teman-teman. Dua hal ini baik dari public ataupun private ataupun gak rapi. Nah, baik yang ini, nah di baik public ataupun private subnet ini berada di dalam satu AZ yang sama, satu availability zone gitu. Nah, jadi dalam sebuah region itu definisinya geographical, secara geografis ya ibaratnya, makanya disebut region Jakarta, region Singapura. Artinya itu bersifat geografis. Nah, di dalam satu region itu terdiri dari minimal 2 availability zone. Misalnya Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta gitu jadi dinamakannya ya. Nah, karena ibaratnya misalnya kita ini di regionnya Jakarta, nih region Jakarta. Nah, di AZ-nya itu misalnya kayak Jakarta 1 kayak gitu. Tapi nanti dijelaskan lagi sih. Nah, pokoknya intinya ini baik public subnet ataupun private subnet berada dalam satu availability zone yang sama dan dalam satu region yang sama, intinya itu. Nah, ini berhubungan dengan semi internet gateway. Pokoknya kalimat yang kayak gini nih, ini berhubungan dengan internet gateway. Jadi saya tulis ya, internet gateway. Internet, jadi semua ini bisa berhubung dengan internet gateway. Nah, karena ini kayak gini aja nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak ada yang, kalau di AWS tuh ada route table gitu teman-teman. Jadi harus didefinisikan dulu route itu apa ya, sebetulnya mengarahkan gitu, mengarahkan. Nah, kalau ada dua yaitu public route table. Ya, ini pasti dibagi dua, yaitu namanya satu destination atau di mana itu berada, dan itu target. Apa gak kebalik ya? Bentar, lihat dulu. Ada dua. Nah, kebalik. Kalau misalnya yang bagian sini yang disebut dengan public, yang di bagian public subnet berarti destinationnya di 10.0.0.016, artinya kan di bagian di satu VPC ke lokal di dirinya sendiri. Nah, untuk ke 0.0.0/0 artinya kan ke internet ya, ke internet, maka kita harus menghubungkan dengan ke internet gateway, misalnya internet gateway-nya 0xxxx gitu. Jadi ketika mau ke internet, bagi misalnya di sini adalah internet, disimbolkan dengan awan gitu biasanya.
Nah, ini ke sini gitu. Jadi ketika mau menuju ke ini 0.0.0.0/0, maka kita harus berhubungan dengan internet gateway-nya dulu di public subnet ya kan. Kalau misalnya di destination 10.0.0 artinya yang di dalam lokal itu bisa saling berkomunikasi gitu. Jadi selama instansinya tersebut bisa saling berkomunikasi. Sebenarnya itu sih kenapa kok didefinisikan kayak gitu. Nah, kalau yang private ini kan public, ini private subnet. Nah, destination, nation dan targetnya pun juga ada. Sama seperti yang di sini, berarti 10.0.0.0/16 itu kan lokal. Nah, ini ketika kita menaruh private instance di dalam sebuah private subnet, dia tidak bisa langsung ke internet gateway. Kenapa? Karena dia itu tidak boleh bisa mengakses internet gateway langsung, atau kita nanti bisa langsung mengakses ke bagian ini internet. Terus kalau misalnya dari internet, dari instance yang di dalam private subnet untuk bisa mengakses ke internet, kita harus ngapain gitu kan pertanyaannya. Padahal kan kalau misalnya untuk pengaturan atau konfigurasi, kita tuh perlu bisanya mendownload sesuatu dari internet gitu. Nah, yang dilakukan adalah untuk kita bisa mengakses 0.0.0 alias internet ini, kita harus masuk ke yang disebut dengan NAT gateway. NAT XXXXS. Nah, NAT gateway ini berada di dalam public subnet. Jadi kayak gini. Jadi ibaratnya ya disebut dengan NAT. Nah, ketika ini kan instance ini nanti berkomunikasi dengan NAT gateway, barulah dia boleh ke sini. Dari NAT gateway ini barulah boleh ke internet. Gitu ya teman-teman. Jadi memang yang private itu tidak diizinkan untuk secara langsung lewat internet gateway. Sebentar, ini biar kelihatan. Nah, kayak gini. Ini biar kelihatan ya. Dari satu region, misalnya region Jakarta, masuk ke dalam dan kita di dalamnya ada virtual private code. Di dalam virtual private code itu alamatnya itu terkandung dua, yaitu public subnet dan private subnet, dan alamat ini seperti 0024 itu masuk dalam alamatnya VPC-nya kita. Kalau misalnya tidak termasuk, kita bikin alamat IP-nya itu tidak masuk dalam VPC kita, itu ditolak. Jadi harus berada atau di VPC. Nah, di public subnet ini dan private subnet itu tidak boleh alamatnya tuh sama. Jadi misalnya kita bikin public subnet tuh 10.0.0.0/24. Nah, private subnetnya tuh kita tulis lagi 10.0.0.0/24. Itu tidak bisa. Karena apa? Karena harus alamatnya tuh saling tidak overlapping istilahnya. Nah, di dalam public subnet terdapat instance, pokoknya definisi kayak gini disebut EC2 instance. Nah, EC2 instance itu dilindungi oleh public security group. Security group itu levelnya di level instance ya, bersifat apa sebutnya, stateful gitu. Dia tidak memiliki allow, ini hanya meng-allow saja gitu. Allow dan deny. Jadi kalau yang NaCl itu allow dan deny, boleh mengizinkan atau menolak. Ini hanya allow aja, hanya boleh mengizinkan doang secara default. Nah, di private subnet pun juga ada EC2 instance misalnya gitu, yang kita simpan dalam private security group untuk bisa mengamankan di level instance. Setelah itu kita bikin public route table. Public route table itu artinya untuk mengarahkan traffic itu berjalan ke arah mana. Misalnya destinationnya di tetap 10.0.0/16, itu kan berarti kan di dalam mereka sendiri gitu, di dalam public route itu sendiri. Jadi itu lokal. Tulisannya jelek, ini lokal ya teman-teman. Nah, kalau misalnya destinationnya kita mau ke 0.0.0/0, artinya ke internet gitu, yang disimbolkan dengan awan biasanya. Nah, itu kita harus melalui yang disebut dengan internet gateway. Gateway itu kan artinya kan pagar ya, jadi pagar internet gitu. Jadi lewat situ dulu.
berkomunikasinya baik ke luar atau ke dalam sebenarnya nih. Nah, kalau private subnet, intinya private subnet yang bagian atas pun sama seperti yang tadi. Kalau misalnya kita perlu untuk mengakses internet, kita tidak boleh langsung melalui internet gateway karena itu akan ditolak. Gimana caranya? Yaitu kita harus membuat sebuah NACL. NACL lagi, NAT gateway, maaf salah. Kita harus membuat NAT gateway. NAT gateway itu baru boleh ke akses internet. NAT gateway ini masuk atau berada di dalam sebuah public subnet. Jadi dari private subnet ke public subnet dulu aslinya, dari public baru boleh ke internet. Sebenarnya itu sih sederhananya. Semoga bisa menjelaskan ya, maaf kalau belibet tapi kita langsung nyoba dulu. Hal-hal pertama yang harus dikerjakan adalah satu, kita harus biasanya buka VPC. Oke, lagi nih ya. Nih, VPC dulu. Bentar. Oke. Nah, kita bikin VPC yang IPv4 CIDR-nya itu atau alamat IP-nya tuh 10.0016 seperti yang tadi ya. Jadi yang di sini kan 10.0000/16. Berarti kita tinggal create VPC dengan 2 subnet. Aslinya bisa langsung sih. Ini kan sekarang VPC only dulu ya, kita biar. Nah, kita namakan lab VPC. Kayak gitu. Nah, IPv4 CIDR bloknya itu 10.0.0.0/16. Nah, kayak gitu. Lab VPC 10.0.0.16 terus kita tinggal create VPC. Nah, sudah kita terbentuk sebuah VPC. Kita bisa melihat di sini yang disebut lab VPC itu, semoga ada. Oke. Yang ini ya. Kalau yang ini tuh yang secara default AWS tuh sudah menyediakan VPC yang default gitu. Kalau ini kan ibaratnya kita bikin sendiri custom VPC. Setelah itu kita bikin 2 subnet yang berada di dalamnya, yaitu yang disebut dengan public subnet dan sebentar, state available your letter is adjusted to separated subnet. Coba bentar, action edit DNS hostname, bentar ya, mau diedit dulu. Nah, diedit hostname, jadi di enable. Jadi kenapa kita bikin DNS hostname? Untuk agar kita bisa indicate whether instance with public IP address get corresponding public DNS hostname. Intinya itu sih. Nah, kita simpan dulu, enable, terus nah, maksudnya adalah kenapa penting, karena semua Amazon EC2 yang terlaunch yang ada di dalam VPC itu secara otomatis akan menerima DNS hostname gitu. Itu aja gunanya. Nah, sekarang tahap kedua yaitu kita sudah membuat sebuah VPC di dalam sebuah region. Regionnya kita itu di sini ya guys, North Virginia gitu. Nah, USS ini region, availability zone itu USS 1 gitu. Ada USS 2, ini kan masuknya regionnya. Ini Jakarta, AP South S3, ada lagi yang lain gitu. Tahu yang lain. Ya, intinya itulah ya. Nah, kita sudah masuk ke level terus kita bikin subnet nih di bagian sini. Kita sudah selesai yang bagian ini. Kita sudah membuat sebuah VPC, virtual private code, yang beralamat CIDR-nya di 10.0.0.0/16. Lalu setelah itu kita bikin public subnet, terus in left nations choose sub di sini tinggal subnet. Ini subnet
itu ya, ini lihat kan kalau nomor 172 enggak, itu pakai subnetnya sendiri. Nah, kita tinggal select ambil VPC-nya, terus kita bikin subnetnya satu, sebut public subnet, namanya public subnet, dan terus kita pilih AZ-nya ya, karena kita ditaruh di North Virginia. Udah, USS 1 ini kan ini yang disebut dengan region USS atau North Virginia, semuanya kan di North Virginia. Nah, AZ-nya itu USS 1A, USS 1B, 1C kayak gitu. Jadi kita anggaplah kayak gini, terus kita masukkan CIDR blocknya berapa tadi, 10.00024, sama aja ya, 10.024 gitu kan. Terus tinggal kita bentar, kenapa yuk salah ini. Nah, create subnet tadi ada spasinya. Nah, kita sudah bikin sebuah public subnet di alamat 10.0.0.0/24 ya teman-teman, di public yang kita sebut subnetnya tuh namanya public subnet. Terus kita mau bikin nih private subnet di 10.0.2/0.23. Oke. Nah, oh ya, jangan lupa untuk misalnya di public subnet, terus kita edit subnet setting, select enable authentication, edit subnet setting yang sini, terus enable auto assign, buat yang kayak tadi sih. Nah, kita selanjutnya bikin subnet yang private ya teman-teman, di unselect dulu ya, terus kita tinggal bikin create subnet, terus select, jangan lupa tetap kita pakai lab VPC lab VPC, terus namanya private subnet, dan jangan lupa availability zone-nya tetap AZ-nya tetap di yang sama ya teman-teman, karena kan kita tetap di baik VPC public subnet atau private subnet berada dalam satu AZ. Bisa juga sih sebenarnya nanti berada di dalam dua availability zone. Nah, selanjutnya kita masukkan alamat CIDR-nya itu yang tadi di 10.0.2.0/23 yang tidak bersisian atau tidak tumpang tindih dengan yang bagian tadi ya, tidak bertumpang tindih dengan yang public subnet. Kita tinggal bikin nah, kita sudah selesai nih bikin teman-teman. Kenapa tidak perlu yang kayak itu auto assign? Ya iya, karena kan di private gitu. Jadi private subnet itu tidak perlu untuk di auto assign kayak yang tadi gitu. Kalau public perlu. Nah, kita selanjutnya sudah buat nih public subnet, private subnet, dan VPC. Di ini kita tinggal bikin instance yang berada di dalamnya gitu ya teman-teman. Bentar, kita lanjutnya bikin itu ya, internet gateway dulu yang ini. Internet gateway dulu ya. Oke, selanjutnya adalah kita di sini kita pilih ini, internet gateway yang ini. Nah, kita bikin yang namanya lab internet gateway, tinggal bikin create internet gateway, terus nah barulah nanti kita attach to VPC gitu ya, nanti ya. Jadi kan ibaratnya ini kan internet gateway yang bagian sini, kita harus mengikat attach gitu, mengikat ke VPC-nya. Nah, kita tinggal select lab VPC, nah attach internet gateway.
Setelah di attach, ini kan sudah ter-attach, sudah terhubung antara antara internet gateway dengan VPC-nya yang di alamat 10 titik ini. Terus selanjutnya kita mau ngapain? Kita bikin route traffic. Jadi kita bikin route traffic in the public subnet to internet gateway. Jadi kita mau bikin route di public subnet ini ke internet gateway. Jadi ini ya public route table-nya, destination-nya 10.006 di lokal, terus internet gateway-nya dari 0 ke hubungkan dengan internet gateway. Nah, selanjutnya kita mau apa ya? Kita bikin route table. Route table di sini tinggal kita bikin namanya disebut dengan public route table. Jadi persis deh kayak yang bagian ini kan, public route table. Yang ini private, kok private subnet sih, private route table maksudnya. Ganti dulu ya, maaf ya, yang ini bukan private subnet tapi private route table. Nih biar kelihatan kalau ada yang salah. Nah, di yang route table ini kita tinggal bikin create route namanya public route table. Ya udahlah. Nah, VPC-nya kita ambil VPC yang tadi, tinggal create route table, lalu setelah itu kita edit route. Nah, di sini nih yang edit route di bagian bawah. Nih edit route sini maksudnya kita tahu kita sudah bikin nih secara otomatis, dia sudah ada di 10.016 lokal. Jadi itu secara otomatis yang bagian awal ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita bikin destination 00.0, tinggal add route-nya juga nih ke internet, hubungkan dengan apa tadi, internet gateway ya, internet gateway yang kita punya ya kan, kayak gitu. Jadi yang ini hubungkan dengan internet gateway 0x bla 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 bla, biasanya namanya gitu. Nah, tinggal save change udah. Lalu tinggal kita subnet association tab. Jadi lucunya katanya gitu ya, lucunya di AWS gitu kita harus subnet association lagi gitu. Bentar ya, subnet association tab yang ini, edit subnet association, lalu kita hubungkan dengan publiknya gitu. Padahal kan itu dipublikkan ya, tapi memang kalau di AWS memang harus dibikin save association karena yang bagian publik. Tapi kalau yang bagian privat saya kayaknya enggak perlu. Oke, kita tuh sudah selesai bikin ngapain aja ya. Kita sudah bisa membuat public subnet, private subnet pun kita sudah bikin VPC, kita sudah bikin public route table dengan destination ini yang lokalnya sudah, yang internet gateway-nya dengan ke internet yang titik ini kan 0000 internet gateway itu sudah juga. Selanjutnya adalah tentu saja private subnet ya. Udah ada. Sebentar. Kalau sekarang kita bikin public. Jadi kita tetap fokus di ini dulu. Kita tetap fokus di public subnet. Jadi kita bikin sebuah instance yang disebut dengan public security group. Di dalam kita bikin instance dan juga security groupnya juga. Kita bikin apa dulu nih? Oke, jadi kita bikin security groupnya dulu di bagian sini. Nih ya, di bagian security. Aslinya di Amazon EC2 juga kita bisa bikin security group di instance, jadi di Amazon EC2 instance. Nah, di yang sini kita tinggal bikin create security group ya. Kita tinggal bikin create security group terus namanya public security group. Nah, kayak gini namanya kan, ini public SG. Kita tinggal bikin public security group, terus descriptionnya allow incoming traffic to public instance, jadi mengizinkan traffic apa ya sebenarnya, lalu lintas, traffic itu bahasa Indonesia apa ya, lalu lintas yang berjalan gitu
incoming traffic dari luar, traffic to public instance, dari luar ke public instance. Kalau incoming traffic, terus VP-nya tinggal kita pilih yang lab VPC ya. Terus inbound rule-nya, oh iya, kita langsung ngecek bikin HTTP everywhere. Inbound-nya tinggal HTTP, ini HTTP 80 search HTTP, terus anywhere IPv4 anywhere, yang ini. Terus kita tinggal bikin dua, enggak ya, itu dong, anywhere IPv4, terus kita tinggal bikin name tag-nya, name, terus ini bagian sini public SG. Lucu sih, soalnya dia tidak langsung ke nah tinggal create security group. Jadi intinya kita sudah membuat security group yang mengizinkan traffic ke EC2. Nanti kita masih belum bikin EC2-nya, jadi kita bikin security group-nya dulu. Kita sudah bikin ini security group-nya, EC2-nya belum ya, EC2-nya belum. Gitu. Nah, kita bikin nih EC2 launch instance. Oke, jadi kita tinggal bikin EC2 gitu. Nah, di sini kita pilih ini EC2 virtual server. Nah, di EC2 itu baru kita bikin namanya instance. Nah, yang ini belum diganti. Nah, di dalam AWS Cloud kita membuat di dalam sebuah region kita membuat sebuah VPC ya teman-teman, kayak yang tadi kan persis kan ya VPC. Nah, kan kita tuh fokus di dalam satu yang sama, yaitu di public subnet. Public subnet, ini kan public subnet nih yang tadi. Public subnet ini fokus ke public subnet dulu ya. Kita pilih nih misalnya ini kan instance-nya yang berada di dalam public subnet. Nah, VPC-nya itu gatel banget. Nah, VPC-nya itu kita sebut dengan di dalam sebuah region gitu disebut dengan lab VPC kan yang tadi kan. Lab VPC-nya ini berada di alamat 10.0.0.0/16 ya kan. Terus di ini kan kita pilih misalnya nanti kita pilih T3 instance. T3 ada T3, ada F2, ada macam-macam. Ya, public subnet ini kan kita sudah tahu kalau berada di dalam alamat IP-nya tuh 10.0.0.0/24 ya kan yang tadi. Terus kita hubungkan dengan route table gitu. Ini kalau route table tuh bentukannya kayak gini. Route table yang berhubungan dengan internet gateway. Internet gateway atau apa ya, pagar, barulah kita hubungkan dengan internet. Bentuknya awan ya, maaf, ini internet. Nah, semoga kebayang ya teman-teman yang ini. Nah, jadi kita bikin instance-nya yang berada di dalam public subnet yang dilindungi oleh security group yang tadi, yang berhubungan dengan route table-nya, dari route table yang untuk mengarahkan kan, dari situ baru ke internet gateway dan ini internet. Tuh ya teman-teman. Oke. Sudah selesai, terus kita tinggal bikin launch instance section gitu. Halo teman-teman, nah selanjutnya adalah kita bikin instance di dalam ini gitu. Jadi T3 instance ini T3 itu jenisnya ya teman, family ya disebutnya. T3 instance ini berada di dalam yang dilindungi oleh security group yang berada di dalam public instance. Nanti kita
yang nantinya secara langsung sudah terhubung dengan root table, dan nanti kita langsung bisa akses HTTP sama atau HTTPS-nya, jadi bisa langsung diakses dari internet gitu ya teman-teman. Nah, karena saya sudah terbiasa menggunakan launch instance yang di sini, bukan pakai yang apa ya, new experience. Jadi, nah ini nih. Jadi tuh di AWS tuh konsolnya ada yang new experience gitu, dan saya nggak terlalu suka sih. Jadi yang ini yang old, yang dulu. Jadi dari dulu saya belajarnya menggunakan kayak gini gitu, tampilannya kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita tinggal lanjut kayak gini, terus kita tinggal pilih deh satu. Bentar. Ini lab VPC, terus public subnet tentu saja, dan ini harus di enable. Nah, yang bagian sini saya nanti mau bikin 2 user data. Jadi user datanya itu saya mau nyoba yang biasa. Dulu saya sudah bikin tutorialnya cara memasukkan user data, dan user datanya itu ada di documents aws.amazon.com. Jadi ketik aja keyword run command /launch di docs.aws.amazon.com. Jadi itu sudah saya bikin juga tutorialnya, dan tinggal paste langsung. Terus add storage ya, terus tag, jangan lupa bikin tag yaitu name. Terus namanya ini saya bikin baru, new public subnet satu aja. Terus configure security group, select yang tadi public security group, dan satu hal lagi ya teman-teman, saya menambahkan ini SSH-nya TCP22 ya teman-teman. Kenapa? Karena tadi sudah saya coba dulu, karena yang kalau misalnya port 22-nya nggak dibuka, maka itu tuh bakal error gitu, terusnya masih belum open gitu, nggak bisa diakses. Padahal sebenarnya harusnya, entahlah, ya udah. Nah, ini open kan, terus kita launch. Nah, tinggal bikin, kalau misalnya teman-teman mau pakai kipir atau tidak pakai kipir terserah teman-teman aja sih, bisa tidak pakai kipir juga. Nah, saya pakai kipir, tinggal bikin aja. Terus nah, view instance, kita bisa ngelihat ya, ini ya new public subnet yang sini. Dan ketika kalau misalnya masih pending, teman-teman tuh belum bisa diakses lewat internet, karena kan ibaratnya tuh instance-nya tuh baru running gitu ya. Instance-nya tuh baru running, jadi masih belum bisa diakses. Kalau misalnya sudah berbentuk running di bagian sini, dan di sini sudah dua cek pas, tapi kalau misalnya biasanya sih sudah bisa sih. Bentar ya, kita coba dulu. Nah, ini ya kita punya kita ya. Ingat ya, kita tinggal ini copy yang ini, bukan yang open address. Tidak bisa kalau yang open address. Nah, gini, apakah sudah bisa? Oh, belum bisa. Kita masih initializing, biasanya masih belum bisa. Oke. Biasanya tuh ada perlu waktu. Belum. Nah, masih belum bisa. Nanti kita cek lagi gitu. T2 mikro, T3 mikro. Tadi asalnya kalau di tutorialnya pakai T2 mikro. Sebenarnya bedanya apa? Bedanya adalah kalau T2 mikro itu cuma satu CPU. Kalau T3 mikro itu 2 CPU gitu. Jadi beda-beda. Tergantung dari kebutuhannya. Sebenarnya kan ini kan cuma mau running itunya doang, apa ya, depan. Cuman mau running HTTP Apache gitu. Bentar ya, bisa ndak? Nah, sudah bisa ya teman-teman. Nah, tuh kan, kalau misalnya kita mau cek ini berada di halaman di apa sebutnya, metadata, Allah Akbar, metadata, maka kita tinggal slash php info dpp. Nah, ini sama aja mau pakai yang nomor IP yang 44 ini atau yang ec2.compute.amazon.com AWS, itu juga sama ya. Gini, pinfo.php. Nah,
Tuh, jadi ini kan metadata tuh kita bekerja di Linux mana. Jadi IP-nya gini 10.0.016 ya kan, yang tadi. Terus ya ini ada metadatanya lah kayak gitu. Nih. Oke, udah. Itu sudah selesai sebenarnya, kita sudah hampir selesai. Jadi gini ya, balik lagi yang ke yang ini dashboardnya. Jadi kita sudah bisa berhasil nih, antara kita sudah membuat sebuah instance di dalam public subnet yang dilindungi oleh security group, dan kita sudah terhubung dengan root table yang di root table itu kita tuh terhubung dengan internet gateway untuk bisa ke internet gitu. Mana ya gambarnya? Nah ini nih, yang ini destinationnya ini. Jadi kita sudah selesai nih bikin public subnet yang sini ke internet gateway gitu. Yang NAT ada ndak ya tutorialnya? Nanti ya kalau misalnya ini kelamaan nanti mau bikin 2 atau 3 tuh ya teman-teman. Oh iya, sebentar, mau nyoba. Jadi dalam aslinya teman-teman tidak bisa teman-teman bisa launch beberapa isi itu gitu. Mau nyoba ya, kita launch isi itu yang lain. Kan tadi kan maunya kan dia berapa tadi? T3 ya. T3 ya. Tadi saya nggak pakai T3 tapi T2. Nanti ini nah ini maksudnya T2 micro itu kan satu CPU, memorinya satu. Kalau misalnya kita mau pakai T3 micro berarti dua CPU nih, dua CPU-nya tuh dua, terus memorinya itu satu giga. Jadi terus kita bisa masukkan yang kayak tadi lagi, public subnet yang ini di enable. Nah kali ini saya metadatanya mau ganti yang dari saya nggak akan, nanti saya akan ntar ya, bisa enggak ya? Oh ya udah gini aja. Nah ini metadatanya ada atasnya juga. Nah ini punyanya itu apa? Punyanya AWS, jadi saya nggak saya kasih tahu bagian atasnya apa, karena itu berhubungan dengan hak cipta ya teman-teman. Jadi saya concern terhadap hak cipta kok di AWS training. Jadi yang ini apa? New public subnet 2 kayak gitu. Aduh, subnet. Wah. Nah selanjutnya select extension. Jadi kita bisa pakai satu public security itu untuk beberapa ya. Jadi dia jelasin kalau misalnya konfigurasi itu tidak free tier, jadi kita bayar. Kalau yang itu tuh gratis. Nah kita tinggal launch instance. Oke, selesai. Nah kayak gimana? Kayak gitu, yang baru, yang ini yang baru ya, T3 ya. Kita ngecekin public IP-nya aja. Kalau yang ini bentuknya gini, kalau yang itu bentuknya agak beda, belum bisa. Ini masih initializing. Masih belum bisa. Terus yang ini. Iya. Nah selanjutnya ini sudah belum ya? T3 micro sudah belum. Public IP-nya nah sudah ya. Jadi ini yang punyanya AWS The Training. Jadi saya nggak akan kasih tahu itu apa user datanya karena berhubungan dengan hak cipta itu. Jadi kita tuh langsung dikasih luar, terus isitunya itu ID-nya berapa, terus zone atau AZ-nya itu bekerja di mana kayak gitu. Nah
Nah, selanjutnya adalah kita mau SSH kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada yang menggunakan session manager, bisa juga menggunakan langsung kayak gini maksudnya. Bingung kan? Nah, di sini action kan tadi ini sama aja sih biar kelihatan ya. Ini kan yang subnet 2 yang kayak gini bentuknya. Subnet 1 yang bentuknya yang kayak gini, yang pakai apa sih itu? Sebenarnya sama-sama PC juga sih tulisannya. Nah, kita nyoba yang ini. Nah, yang ini tinggal di action aja connect. Mau nyoba menggunakan yang bisa SSH client. Oke, kita nyoba mau buka SSH client. Jangan lupa buka terminal dulu. Saya buka terminal. Ntar lagi saya beritahu kayak gimana caranya. Dan sudah pernah di tutorialin juga di yang awal-awal banget ini mah. Oke. Gimana caranya nambahin? Bentar, wait. Saya mau nambahin window. Bukan. Window capture. Terminal. Ini aja ya wes biar kelihatan. Nah, ini kan terminalnya. Terus kita tinggal mengikuti tutorial yang bagian sini. Open SSH client, terus Gmod Nova LRPM. Oh, bentar. Karena saya ditaruh di download. Apa ya? Di yang Nova LRPM ini ya. Jadi harus kita masuk ke dalam Nova LR yang berada di situ. Jadi baru kita bisa cimut. Jadi filenya harus ada di kita masuk ke folder yang berada di situ ya. Kita harus masuk ke folder dulu. Folder yang dimana kita naruh PEM-nya. Kalau enggak gitu nanti ditolak. Nah, selanjutnya adalah terus SSH min i. Bisa enggak ya langsung gini? Ntar ya nyoba, ini kadang sering error. Kadang suka error, entah jaringannya, kadang itu sensitif yang di bagian sini. Saya min i bla 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 bla. Nah, oke, bisa. Jadi sudah masuk ya kalau sudah ada bentukan Amazon Linux 2. Nah, selanjutnya adalah gimana caranya kita bikin NAT gateway itu berada di dalam public subnet. Nah, ini NAT gateway itu kita taruh di dalam public subnet. Nanti di dalam route table-nya gitu, jangan lupa untuk bisa menghubungkan antara internet ke dalam private subnet, kita melewati NAT gateway kayak gitu ya teman-teman intinya mah. Oke, yang pertama adalah tinggal kita create NAT gateway di sini. NAT gateway. Nah, kita tulis namanya lab. Ini dulu saya sudah pernah bikin, ntar ya. Ini masih ada belum? Nah, sudah ya. Jadi tinggal create NAT gateway. Setelah itu namanya lab NAT gateway, jangan lab ngw. Terus jangan lupa untuk menaruh di dalam public subnet ya. Kita taruh di dalam select public subnet dan jangan lupa untuk mengalokasikan elastic IP. Elastic IP itu untuk apa? Elastic IP itu untuk IP-nya biar tidak berubah-ubah nomor elastic IP itu. Jadi biasanya IP itu bisa berubah-ubah dengan alamatnya gitu ya teman-teman dah. Dengan cara adanya elastic IP dia itu tidak berubah-ubah. Selanjutnya adalah kita kita sudah meng-create NAT gateway, lalu setelah itu kita route tables. Kita bikin route tables-nya. Jadi kan tadi kan sudah dibilang kalau yang ini kita ada NAT gateway, kita sudah bikin NAT gateway tapi belum berada di dalam sudah berada di dalam public subnet ya kan, tadi kita pilih yang public subnet. Ntar ya, dicek lagi. NAT gateway kita berada di dalam public subnet. Ntar ya kita lihat.
Nah, itu berada di dalam public subnet ini yang dulu. Nah, selanjutnya adalah routable. Di mana ya routable? Ini di routable ini teman-teman tinggal bikin route table. Route itu untuk mengarahkan traffic ya, intinya routable mah. Nah, routable yang belum ada adalah yang ini, yang private routable ya kan. Kalau yang public routable sudah ada, jadi ada dua kan ya, yang lokal sama yang nah, kali ini kita kan karena saya sudah bikin routable, masalahnya adalah ketika sudah bikin routable, kalau misalnya kita mau hapus, kita tuh harus menghapus dulu subnet yang terasosiasi di dalamnya. Jadi yang harus dihapus misalnya teman-teman mau ngapus yaitu private subnetnya juga harus dihapus. Namun karena saya sudah bikin private routable kayak gini, caranya create routable. Setelah create, bikin nama routable tadi kan private routable, VPC nya berada di dalam VPC nya lab VPC. Selanjutnya adalah create routable. Nanti setelah create routable tinggal association atau di subnet association dengan private instance ya, lupa private subnet, jangan lupa untuk di association. Nah, karena saya sudah bikin, jadi saya akan membuat atau mengedit route table. Jadi mengarahkan di sini dulu karena kayaknya masih salah ya waktu itu. Jadi tinggal di roots yang bagian sini, di roots yang bagian situ, lalu tinggal apa ya ini, ada tulisannya edit roots. Nah, edit roots itu kita tinggal klik aja edit roots untuk bisa karena ini kan C30 tuh yang dulu, jadi saya hapus dulu NAT gateway. C30 sudah ada, yang ini lab gawe tinggal save change. Jadi kita sudah bikin NAT gateway yang terhubung dengan route table. Itu sudah subnet associationnya juga sudah. Nah, terus selanjutnya adalah kita membuat security group teman-teman. Jadi di dalam security group, oke, ada dua nih. Nah, security group ini gunanya adalah untuk bisa melindungi, jadi itu ya sifatnya firewall juga, melindungi instance gitu, levelnya instance. Jadi di dalam instance ini kan bentuknya instance itu yang terlindungi, jadi kita bikin private security group terlebih dahulu. Nah, private security group ini kita tinggal bikin di sini, create security group, hampir sama dengan public security group, cuman cuman bedanya dia berada di dalam private subnet ya, private security group. Terus allow incoming, jadi kalau ini biar ditulis juga allow, mengizinkan incoming traffic to private instance using public security group gitu. Jadi mengizinkan traffic ke private instance, nanti kita tuh nggak bisa langsung pakai security group, tidak bisa kita tuh langsung masuk ke dalam ke dalam instance, di dalam instance yang berada di dalam private instance. Kenapa? Karena dia itu kan bersifat private, jadi kita tidak bisa. Jadi kita bisa masuk ke dalam private instance dengan cara kita harus masuk ke dalam public instance dulu. Jadi kalau misalnya instance-nya berada di public, kita baru setelah itu mengakses dari sana masuk ke dalam private instance gitu ya teman-teman. Itu agak beda. Nah, tinggal VPC ini, terus inbound rule-nya jangan all traffic ya. Oh ya, terus yang ini outbound rule, maaf. Jadi inbound rule kan yang masuk itu harus diatur, outbound tuh segala sesuatu yang keluar tuh boleh keluar. Nah, ini tinggal kita ambil yang HTTPS aja, HTTPS, terus hubungkan dengan security group.
hubungkan dengan public security group, teman-teman. Public security group. Terus setelah itu kita bikin tagging. Nah, ini private SG, terus tinggal create security group. Nah, kita sudah membuat security group yang berada di dalam kita sudah membuat security group yang berada di dalam private subnet. Oke, selanjutnya adalah kita akan melaunch Amazon EC2 instance itu private. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah membuat instansi di dalam private subnet. Nah, sebenarnya adalah kita tinggal memilih aja aminya yang retire juga, jangan lupa. Terus setelah itu kita tinggal memilih T2 micro juga sebenarnya cukup juga. Ini kan nggak mau dibikin apapun, maksudnya nggak mau high gitu loh ya. Nah, terus selanjutnya jangan lupa lab VPC, terus ini berada di dalam private subnet, dan ini jangan lupa di disable auto assign-nya karena dia berada di dalam private ya kan. Terus storage-nya juga sama aja, teksnya jangan lupa. Jadi private instance, jadi ini biar tuh yang ini aja. Terus kita konfigurasi security group yang ini private security group, terus review and launch. Oh ya, ya udahlah, kita terus tinggal selesai. Nah, ini tinggal tunggu aja sampai selesai proses. Nah, sebenarnya sama aja sih, ini biar cepet. Nah, tadi saya sudah bikin private instance, pokoknya sama aja kayak yang tadi kan, cuman untuk bisa mengetes, jadi cuman mengetes. Kita tinggal buka terminal. Bentar ya. Nah, kita cuman, ini sebenarnya belum masuk ke dalam private instance ya teman-teman, ini cuman ngetes saja. min i misalnya gitu. Maaf. Gitu teman-teman, masih ini cuma buat ping aja. Nah, selanjutnya adalah kita membuat kita tes connectivity. Kita mengetes keterhubungan private instance dari public instance. Jadi kita hubungkan tes ketersambungan gitu antara private instance dan public instance. Nah, kita tuh tinggal gini maksudnya. Jadi ini kan saya tadi sudah bikinnya ini private instance, jangan lupa untuk menulis ini nih, maksudnya IP-nya berapa. IP-nya berada di ini kan berapa? 10.02.161. Itu. Oke, jangan lupa ini ya, 10.02.6. Saya tulis di sini aja lah. Nih di sini. Terus jadi public instance-nya ini yang public subnet ya, sampai banyaknya aku bikinnya. Ntar
yang mana ya, yang ini aja lah ya, tanggal. Oke, yang ini aja, coba lihat PV4 nya. Iya ntar ya, ini yang public state, yang public subnet. Iya. Oh oke, jadi yang sini kayak gini, terus yang ini new public, bukan new public subnet ya, new public instance maksudnya, bukan di subnet. Nah ini aja, nah ini tinggal di connect sini. Nah terus setelah itu tinggal SS saja, jangan lupa cmodnya. Ini apa, ntar ini cuman tes connectivity aja. Oh ya, ini dimasukkan dulu. Cmod ini, ini, nah terus SSH min I, tinggal SSH. Dia kalau misalnya dari private ke SSH tidak bisa ya, tidak bisa. Nah yes, kita sudah masuk ke dalam, belum, ntar lagi kita masuk ke dalam instance-nya yang di public. Setelah itu, nah itu ya, ini setelah itu kita tinggal masuk ke dalam private IP, ping ya, jadi tinggal ping yang tadi, yang ini berapa tadi, 10 titik, bisa tidak? Kayaknya masih belum. Oh no retrieve, oh masih, jadi itu masih belum bisa ya. Coba lihat nih, 100% paket loss. Biasanya kalau bisa di ping biasanya bisa. Nah tetap belum bisa kan kita ngeping. Nah kira-kira masalahnya apa, yaitu kita masih belum membuka ICMP. Jadi kita ubah sedikit di security group, kita masuk ke dalam di security group. Setelah itu, setelah security groupnya yang ini, yang maksudnya yang sini private security group, jangan lupa edit inbound rules, dan terus kita tambahin satu lagi sebuah rule-nya, yaitu tadi apa, ICMP ya, IPv4. Benar enggak ya, custom ICMP IPv4. Terus setelah itu jangan lupa custom di sini SG, yang public SG, public security group. Oke, ini all ya, ini all. Terus sudah, kita coba dulu ya. Setelah save rules, kita ping lagi, apakah bisa. Ini kan nggak bisa tadi ping ini. Oh ya bisa. Jadi jangan lupa untuk membuka itu ya, di security groupnya tambahi ICMP. Nah selanjutnya adalah apa ya lagi ya, kira-kira ini sudah terhubung ya teman-teman. Kalau misalnya mau keluar tinggal kontrol C gini. Nah kontrol C, jadi sudah terhubung nih private IP kita. Cuma nanti gimana ya, masuk ini dari ini cuma ngeping doang kan ya, cuma ngeping doang. Gimana caranya kita ngambil metadata? Oh nyoba ngambil metadatanya ya teman-teman. Ini sudah selesai, hampir sudah selesai semua. Kita sudah ngeping juga sudah selesai. Terus tambah satu lagi, yaitu retrieve instance metadata. Oke.
Jadi tuh maksud saya tuh dari isi itu user IP ini kita bisa masuk ke dalam isi itu yang instance. Jadi ketika ngeping itu artinya kita sudah bisa apa ya, ada koneksi gitu. Masalahnya ada koneksi antara IP yang sini sama yang IP yang instance yang di dalam private. Cuman kita kan ini kan tidak masuk. Nanti tutorial tambahannya juga nanti dilanjut lagi gimana caranya masuk ke dalam IP. Jadi kan kalau misalnya instance di sini kan ya udah, ini kan kalau misalnya mau nginstal sesuatu di public ya udah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menginstal sesuatu, misalnya database tertentu misalnya, nah itu kan masuknya harus ke dalam private instance. Jadi kita harus masuk ke dalam private instance dulu, baru setelah itu kita bisa nginstal sesuatu yang misalnya perlu akses ke internet. Tentu saja itu sudah terhubung karena sudah ada NAT gateway-nya gitu ya teman-teman. Nanti itu ya, nanti di video yang lain aja ya saya tunjukkan, soalnya ada Cimot 504 apa kok dulu sudah pernah bikin tutorialnya tapi lupa agak dicatat sih, gak dibikin tutorial, jadi agak lupa gitu. Nah selanjutnya adalah meretrieve instance metadata. Nah instance metadata tuh dulu sudah saya bikin tutorialnya juga, tapi ya udahlah kita coba dulu ya. Curl HTTP latest metadata yang itu yang biasa gimana cara bisa dapat metadatanya, tinggal di misalnya ini kan sudah di public instance, kita tuh tinggal gini aja, ini kan tinggal di curl HTTP 169.254 169.254 itu sudah patennya kayak gitu. Jadi kita bisa dapat metadata atau nilai-nilai apa saja yang berada di situ gitu. Itu ya teman-teman, itu sudah selesai. Nanti gimana cara kita masuk ke dalam apa sih namanya isi tuh instansi yang berada di dalam private, nanti saya akan bikin video selanjutnya. Jadi yang sudah selesai kita kerjakan adalah banyak gitu. Yang pertama kita sudah membuat sebuah virtual private code yang terdiri dari dua public, yaitu dua subnet. Yang pertama adalah public subnet, yang kedua adalah private subnet. Selanjutnya di dalam public subnet terdiri dari instance yang terlindungi oleh public security group. Di dalam private subnet kita sudah membuat security group yang untuk melindungi instance private. Nah, instance private tadi yang sudah kita ping itu sudah bisa terhubung melalui apa tadi, yaitu public instance. Nah, public route table gunanya adalah untuk mengarahkan route traffic yang berada di dalam virtual private code itu. Kalau misalnya traffic itu tidak harus didefinisikan mau melewati mana. Kalau misalnya kita mau ke internet, kita harus melewati internet gateway jika berada dalam public route table. Hal ini berbeda jika instance berada di dalam private subnet, karena dia tidak boleh langsung berhadapan dengan internet. Kita harus bisa ada namanya NAT gateway yang berada di dalam public subnets agar kita bisa terhubung ke dalam internet. Itu ya teman-teman, sebenarnya intinya itu aja. Udah, ini selesai, dan nanti saya akan yang selanjutnya jangan lupa saya akan membuat gimana caranya kita masuk ke dalam instance yang berada di dalam private gitu kan ya gitu. Jadi dalam private instance itu yang instance private instance itu nanti kita bisa misalnya nginstal sesuatu di dalam private instance. Jadi biar kelihatan, ini kan masih belum ya tutorialnya. Oke, itu aja. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, dan maaf kalau belibet juga, agak bingung, ada beberapa part yang agak bingung. Nah, saya terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau misalnya ada apa-apa yang misalnya pengen tahu, pengen tanya apa tentang sesuatu, ya udah tinggal komen saja, atau di LinkedIn juga boleh, saya juga aktif di sana.
Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, dan ini sesuatu yang paling basic ya teman-teman, jadi ini yang paling dasar dari segala sesuatu yang di AWS architecting ya. Kalau misalnya AWS Cloud Foundation itu levelnya masih tidak perlu untuk bisa berbicara terhadap misalnya VPC, cuman tahu VPC itu apa, public subnet itu apa levelnya. Tapi kalau misalnya yang architecting atau solution architect maksud saya, jadi itu harus bisa merangkai gitu, kira-kira virtual private cloud-nya tuh kayak gimana sistemnya, kayak terus misalnya nanti kita hubungkan dengan Elastic Load Balancing atau kita tambahkan EC2 instance-nya biar secara secara otomatis akan naik gitu EC2 instance-nya secara otomatis kalau misalnya terjadi traffic yang tinggi. Nah, itu ada di levelnya solution architect di level kedua gitu. Bukan di foundation itu aja. Jadi teman-teman semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.